Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, warga jemaat sekalian. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi Minggu 28 Desember 2025. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Jemaat sekalian, dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkerinduan menjadi warga Jemaat GPM Marbali, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas saat ini, selesai kebaktian atau pada kantor sekretariat majelis jemaat setiap hari kerja. Adapun persyaratan untuk menjadi warga jemaat baru sebagai berikut. 1. Membawa surat atestasi dari gereja asal dan mengisi formulir kartu keluarga jemaat. 2. Melampirkan fotokopi dari dokumen asli surat-surat gereja, seperti baptis, CD, perkawinan gereja, dan catatan sipil. 3. Formulir dapat diperoleh melalui majelis jemaat dan pengurus unit. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat menikmati berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah, dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Melalui tim doa majelis jemaat, kami selalu menopang seluruh persoalan umat Bapak, Ibu, warga jemaat yang sakit, fisik lemah akibat lanjut usia, yang mengalami berbagai masalah, hubungan pasutri, keturunan, jodoh, dan pekerjaan. Semoga pemulihan dan kesembuhan terjadi dalam kekuatan dan kuasa doa bersama. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, majelis yang bertugas, paduan suara, prokantor atau kantoria, pemusik, multimedia, dan operator sound yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Terima kasih yang sama kepada seluruh warga jemaat GPM Marbali dalam menunjang pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua umat dan pelayan yang telah berpartisipasi aktif dalam ibadah Natal yang berlangsung sepekan. Kiranya damai Natal menaungi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pihak Polres Kepulauan Aru atas kerjasamanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah Natal berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PT PLN ULP Dobo atas bantuannya menjamin pasokan listrik pada saat ibadah persiapan dan perayaan Natal. Atas segala perhatian dan kontribusinya, kami doakan semoga diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah minggu ini adalah ibadah minggu terakhir bulan Desember 2025, sekaligus akan diselenggarakan perhaliran menyongsong sakramen perjamuan kudus pada awal tahun 2026. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah bagi pasangan suami istri
atas nama Sepnat Galanggoga dan Fanny Verlin Latulola pada tanggal 10 Januari 2026. Jemaat diminta untuk menopang dan mendoakan persiapan dan pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Kami informasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah pemberkatan pernikahan kudus bagi pasangan suami istri Simon Roy Rengrengulo dan Jen Isabel Gainau pada tanggal 17 Januari 2026. Kami mohon topangan dan doa jemaat atas persiapan dan pelaksanaan pemberkatan dimaksud. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah akhir tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan penataan sebagai berikut. Ibadah akhir tahun jam pertama pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Peserta ibadah sektor Peniel, Immanuel, dan Karmel. Pelayan liturgi unit Immanuel 2. Pelayan firman Pendeta Nyonya D. Elwarin. Ibadah akhir tahun jam kedua pukul 19 atau jam 7 malam. Peserta kebaktian umat sektor Sion, Bethlehem, Bethesda, dan Talita Kumi. Pelayan liturgi unit Sion 3, pelayan firman Pendeta Nyonya W. Sihaya. Kami informasikan kepada jemaat untuk menjaga kenyamanan dalam ibadah akhir tahun. Kami mohon pengertian jemaat untuk mengikuti jadwal yang telah diatur oleh majelis jemaat, sehingga jemaat tidak berdesakan atau melebihi kapasitas pada jam tertentu. Disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 jam 9 pagi dengan pelayan firman Pendeta Nyonya W. Sihaya. Kami sangat mengharapkan kehadiran warga jemaat dalam ibadah dimaksud. Disampaikan kepada jemaat bahwa pergumulan akhir tahun akan dilaksanakan oleh majelis jemaat dengan penataan sebagai berikut. Pergumulan dimaksud akan dilaksanakan tepat jam 10 malam. Dengan pengaturan, sebelah timur, Ketua Majelis Jemaat bersama Majelis Jemaat Sektor Peniel dan Bethlehem. Sebelah barat, Pendeta Jemaat bersama Majelis Jemaat Sektor Karmel dan Sion. Sebelah selatan, Pendeta Nyonya L. Akakib, Majelis Jemaat Sektor Bethesda, dan Majelis Jemaat Unit Talkum 1. Sebelah utara, Pendeta Emeritus D.C. Somokil, Majelis Unit 1 dan 2 Immanuel. Di sebelah lokasi pembangunan gedung gereja baru, Pendeta Nyonya M. Paulus, Majelis Jemaat Unit Talkum 2, dan Majelis Jemaat Unit Immanuel 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah sakramen jam pertama pukul 5 dini hari di Gereja Sumber Kasih, peserta sektor Sion, Bethlehem, Bethesda, dan Talita Kumi. Di rumah, sektor Sion, Talita Kumi, Bethesda, dan Bethlehem. Ibadah sakramen jam kedua pukul 7 pagi di Gereja Sumber Kasih, peserta kebaktian sektor Peniel, Karmel, dan Immanuel, dan di rumah sektor Peniel, Immanuel, dan Karmel. Dalam rangka persiapan sakramen dimaksud, maka persiapan roti dan anggur perjamuan akan dilaksanakan oleh majelis jemaat, dan untuk penataan pembersihan lokasi ibadah, partisipasi umat sektor Immanuel dan Peniel. Persiapan dimaksud pada hari Sabtu, tanggal 3 Januari, pukul 9 pagi sampai selesai. Jemaat, kami informasikan dalam ibadah minggu ini akan dilaksanakan perhaliran menyongsong perjamuan kudus dengan penataan sebagai berikut. Ibadah jam pertama jam 7 pagi,
Ibadah anak pelayan firman Diaken H. Miru, keyboardis Nona Chelsea Watutamata, pro kantor anak remaja unit Bethesda 1, soundman Bapak Aris Beai. Ibadah dewasa jam pertama pukul 9 pagi, peserta kebaktian sektor Pniel, Karmel, dan Immanuel, pelayan firman Pendeta Nyonya D. Elwarin, majelis bertugas Penatua Nyonya D. Petrus, Diaken Nyonya A.P. Imoliana, kolektan unit Immanuel 2, keyboardis Bapak Voler Orat Mangun, pro kantor Ibu Joyce dan kantorya Immanuel 2, soundman Bapak Aris Beai, pengisi pujian unit Immanuel 2, penerima tamu Majelis Jemaat Sektor Immanuel. Ibadah jam kedua pukul 19.00, peserta kebaktian Sektor Sion, Talita Kumi, Bethlehem, dan Bethesda. Pelayan firman Pendeta Nyonya W. Sihaya. Majelis bertugas Penatua A. Beai, Diaken Nyonya C.H. Waliana. Kolektan unit Sion 3, keyboardis Bapak Voler Orat Mangun, pro kantor Ibu Eka dan kantorya Sion 3. Soundman Bapak R. Malaiholo, multimedia Bapak Agus Kaupun, pengisi pujian unit Sion 3. Penerima tamu Majelis Sektor Sion, Majelis Mingguan Pendeta Nyonya W. Sihaya, Penatua Nyonya D. T. Kailuhu, dan Diaken H. Miru. Kostor Mingguan Tuagama J. Orap Lawan. Pembacaan Alkitab minggu ini Mazmur 34 ayat 12 sampai 15 dengan tema mingguan, carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jemaat memasuki ibadah kunci tahun dan tahun baru, Majelis Jemaat KPM Marbali menyerukan pesan-pesan Kamtibmas kepada seluruh warga jemaat dan masyarakat sebagai berikut. 1. Sambut kunci tahun dengan bersyukur dan kegiatan positif. Berkumpul bersama keluarga sebagai wujud kebersamaan, bersama memelihara keamanan dan ketertiban dan toleransi masyarakat, hindari melakukan pelanggaran hukum, hindari dan jauhi menggunakan petasan dan mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan. Patuhi dan ikuti peraturan lalu lintas demi keselamatan diri dan orang lain. Tidak melakukan pesta atau badonci, pawai, dan sejenisnya. Kepada orang tua agar terus mengawasi anak-anak untuk tidak menyalakan kembang api, mercon, dan sejenisnya yang tidak sesuai prosedur, yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, terutama membunyikan petasan rakitan laras panjang yang membahayakan keselamatan anak dan juga kesehatan warga yang memiliki riwayat penyakit khusus seperti jantung atau lainnya. Berikut ini kami sampaikan informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, persembahan syukur, dan sumbangan jemaat lainnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah berkontribusi baik berupa dana maupun material untuk pembangunan gereja Sumber Hidup. Seluruh persembahan tersebut akan digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang pelayanan gereja, membantu para janda, duda, dan lansia, serta yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp13.749.200. Total pendapatan per 27 Desember 2025 Rp44.278.000. Total pengeluaran per 27 Desember 2025 Rp18.248.000. Saldo kas minggu ini 28 Desember 2025 Rp39.279.200. Demi menjaga kekudusan dan kenyamanan ibadah di saat ini, berikut ini kami sampaikan protokol ibadah. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat
bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Jemaat setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan ibadah dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah Warta Jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marbali 28 Desember 2025, Pimpinan Harian Majelis Jemaat KPM Marbali Ketua, Pendeta Nyonya W. Sihaya, Sekretaris Penatua J. Salakori. Shalom.